Saudaraku yang dirahmati Allah, kamu sudah bekerja siang malam, tapi rezeki tetap terasa sulit. Sudah berdoa, tapi hasil tak juga datang. Sudah ikhtiar kesana kemari, tapi hutang makin menumpuk. Kenapa hidup terasa begitu berat? Saudaraku, mungkin bukan usahamu yang kurang, tapi hatimu lupa bersandar penuh kepada Allah Sang Maha Pemberi Rezeki. Hari ini saya akan bocorkan satu zikir ringan, tapi keutamaannya sangat luar biasa. Siapa yang mengamalkannya dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bebas dari kemiskinan, diselamatkan dari siksa kubur, dan pintu-pintu surga dibukakan untuknya. Ini bukan zikir yang panjang, juga bukan doa yang sulit dihafal. Hanya satu kalimat, tapi bisa menjadi wasilah terbukanya pintu-pintu rezeki dan datangnya pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka tenangkan hatimu sejenak dan dengarkan baik-baik, karena bisa jadi satu amalan ringan yang akan kau dengar hari ini adalah jawaban dari doa-doa panjangmu selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua luka terlihat, tidak semua tangis terdengar. Ada di antara kita yang tersenyum, padahal di dalam hatinya sedang bertarung dengan kegelisahan, tumpukan hutang, atau rezeki yang tak kunjung datang. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya bagi hamba yang mengetuk dengan yakin. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengandalkan kerja keras, tapi lupa bahwa rezeki sejatinya datang dari Allah yang memegang penuh atas apa yang terjadi pada hambanya. Ingatlah, dalam hidup ini seberat apapun masalahmu, tidak ada yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Jangan biarkan putus asa bersarang di hatimu. Mungkin engkau telah berusaha keras, tapi jangan lupa bahwa rezeki itu datang bukan hanya dari kerja keras saja, tapi juga dari zikir dan doa yang tulus. Ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, memohon dengan hati yang lapang dan yakin, maka langit pun akan terbuka dan jalan keluar akan datang tanpa diduga. Jangan menyerah, karena bisa jadi satu zikir ringan yang kau amalkan dengan istiqomah akan menjadi sebab berubahnya takdir hidupmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kamu bahwa salah satu kunci pembuka rezeki terbesar bukan terletak pada kerja keras, melainkan pada sebuah amalan kecil yang sering kita anggap sepele. Banyak sekali amalan-amalan yang sangat ringan di lisan, tapi dampaknya bisa melapangkan jalan rezeki, menenangkan hati, bahkan mendatangkan pertolongan Allah. Sayangnya, banyak orang justru melupakannya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat membantu membuka pintu rezeki, memberikan keberkahan dalam kehidupan, serta menjauhkan kita dari kemiskinan, baik di dunia maupun di akhirat. Rezeki bukan hanya soal harta, tapi juga kesehatan, waktu luang,
keluarga yang harmonis, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu kalimat zikir yang sangat ringan di lisan, namun sangat dahsyat manfaatnya, yaitu membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya siksa kubur, dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nuaim. Subhanallah, kalimat ini mengandung pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Dialah Al-Malik, Raja segala raja, Al-Haq, Zat yang maha benar, dan Al-Mubin, yang maha jelas kekuasaan dan kasih sayangnya. Amalan ini sangat ringan untuk dilakukan, tetapi memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Dengan rutin membaca kalimat tauhid ini, kita bukan hanya dijaga dari kesulitan dalam kehidupan dunia, tetapi juga mendapatkan jaminan keselamatan di alam kubur dan kebahagiaan di akhirat kelak. Saudaraku, ada kisah nyata dari seorang ibu penjual gorengan di sebuah kampung kecil. Penghasilannya tidak menentu. Setiap hari berjualan dari pagi hingga sore, namun hasilnya kadang tak cukup untuk kebutuhan keluarganya. Suatu hari, ia mendengar ceramah tentang zikir ini. Ia mulai mengamalkannya setiap pagi setelah subuh. 100 kali istighfar, 100 kali sholawat, dan 100 kali membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Beberapa minggu kemudian, usahanya mulai ramai. Pelanggan berdatangan. Bahkan ada yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Tak lama, anaknya pun mendapatkan beasiswa sekolah. Ibu itu berkata dengan air mata, "Saya tidak tahu banyak ilmu, tapi saya yakin Allah pasti menolong hambanya yang bergantung kepadanya." Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut membahas tata cara mengamalkan amalan ini, saya mengajak saudaraku sekalian untuk mendukung dakwah ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Selain itu, siapkan pena dan kertas, silakan catat langkah-langkah amalan ini dengan baik, agar lebih mudah untuk diamalkan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Baiklah saudaraku, perhatikan dan catat dengan baik tata cara mengamalkan amalan ini. Pertama, lakukan amalan ini setiap pagi sebelum sholat subuh atau sesudahnya. Awali dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 100 kali sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Kemudian, bacalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Setelah selesai membaca zikir tersebut, lanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyampaikan segala hajat yang diinginkan. Mohonlah kepada Allah dengan penuh keyakinan, apakah itu untuk kelapangan rezeki, pelunasan hutang, kesuksesan usaha, atau kebutuhan mendesak lainnya. Saya ulangi kembali saudaraku, mulailah dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali, kemudian membaca salawat sebanyak 100 kali, lalu lanjutkan dengan membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setelah salat subuh. Lakukan dengan hati yang khusyuk dan yakin. Setelah itu, panjatkan doa kepada Allah dengan penuh pengharapan. Mintalah kepada Allah apapun yang diinginkan, apakah itu rezeki yang luas, kemudahan dalam urusan kehidupan, atau jalan keluar dari kesulitan finansial. Mohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini ibarat lautan luas yang terkadang tenang, tapi sesekali bergelombang.
Ada hari di mana semuanya terasa mudah, namun ada juga masa-masa di mana langkah kita berat, hati sesak, dan arah seakan hilang. Tapi ketahuilah, tidak ada kesulitan yang Allah hadirkan tanpa maksud. Mungkin itu adalah cara Allah mengundang kita untuk lebih dekat kepadanya. Mungkin juga itu adalah bentuk kasih sayangnya agar kita kembali menggantungkan harapan hanya kepadanya, bukan kepada sesama makhluk, bukan juga kepada dunia. Zikir yang telah engkau dengar hari ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah kunci pembuka pintu-pintu langit, kunci yang bisa merubah gelapnya hidup menjadi cahaya harapan. Maka jangan ragu untuk mengamalkannya. Lakukan dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang yakin, dan dengan harapan yang utuh hanya kepada Allah. Teruslah istiqomah meski belum terlihat hasilnya, karena seringkali Allah tidak langsung memberi, tetapi menyiapkan waktunya, menyiapkan tempatnya, dan terlebih lagi menyiapkan hatimu agar pantas menerima apa yang kau minta. Janganlah menyerah saudaraku, selama engkau masih memiliki satu keyakinan di dalam hatimu, maka engkau belum kalah. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha menjawab setiap doa-doa hambanya yang tulus. Semoga zikir ringan ini menjadi pembuka jalan keluar atas setiap kesulitanmu, menjadi penghapus beban di hatimu, dan menjadi sebab datangnya pertolongan yang tak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.